Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nevi Apriliani Rahmayanti akan mempresentasikan artikel penelitian dengan judul Implikator Percakapan dan Prinsip Kerjasama dalam Stand Up Komedi oleh Panji Pragiwaksono, dengan latar belakang bahwa manusia membutuhkan humor karena humor dapat digunakan sebagai bahan untuk penyampaian pesan ataupun kritik. Saya memilih stand up komedi Panji karena humor yang terdapat dalam stand up komedi Panji sangatlah berbobot dengan dikaji menggunakan implikator, karena implikator merupakan ujaran yang mempunyai makna lain dalam percakapan yang sedang berlangsung. Tujuan penelitian mendeskripsikan penerapan implikator percakapan Grace dalam stand up komedi Panji Pragiwaksono di channel YouTube dengan menghasilkan penyimpangan prinsip kerjasama, yaitu kuantitas, kualitas, relevansi, cara. Dari penyimpangan prinsip kerjasama akan menimbulkan makna implikator. Jenis penelitian yaitu kualitatif deskriptif, karena data yang diambil tidak berupa angka melainkan tuturan. Deskriptif karena hasil dari analisis ini mendeskripsikan. Sumber data diambil dari channel YouTube Panji. Data berupa peristiwa tutur bahasa humor yang disampaikan oleh Panji. Tahapan penelitian yaitu pengumpulan data, pengklasifikasian data, penganalisisan data, dan penyimpulan data. Pembahasan yang pertama yaitu implikator percakapan dari penyimpangan maksimum kuantitas. Diambil dari video dengan judul Pelanggaran HAM di Indonesia dengan tuturan tahun 98, umur lu 3, lu ngaku kangen sama zaman Soeharto. Tersebut merupakan penyimpangan maksimum kuantitas dikarenakan informasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Bahwa Panji menuturkan mahasiswa menjawab dengan kurang sesuai dengan berkata ia kangen saat masih berumur 3 tahun, tidak memberikan alasan mengapa ia kangen pada zaman tersebut. Sedangkan makna implikator adalah menyindir dan memberi harapan kepada mahasiswa tersebut. Kemudian implikator percakapan dihasilkan dari penyimpangan maksimum kualitas dari judul Indonesia Masih Gagap Persatuan dengan tuturan yang bilang perempuan bercadar adalah teroris. Merupakan penyimpangan maksimum kualitas dikarenakan penyampaian informasi di kebenaran yang tidak memadai. Karena tidak semua orang atau perempuan yang bercadar adalah teroris. Adapun makna implikator yaitu mengkritik dan menyindir orang-orang yang mempunyai anggapan bahwa orang bercadar adalah teroris. Ketika implikator percakapan dari penyimpangan maksimum relevansi dari judul video pelanggaran HAM di Indonesia dengan tuturan hari ini masih kayak gitu, gue stand up nih nggak lucu misalnya, terus lu ngomong sama temen lu si Panji nggak lucu-lucu amat ya, yoi komunis tahu dia, mati gua besok. Dikarenakan informasi yang diberikan oleh Panji tidaklah relevan dengan apa yang dibicarakan sebelumnya, karena awalnya Panji berbicara mengenai kasus HAM di Indonesia dan ada orang yang berburu komunis untuk dibully, tapi Panji mengatakan tuturan tersebut sehingga tidak ada relevannya dengan tuturan-tuturan sebelumnya. Makna implikator yaitu menyindir agar ormas tidak membunuh atau memburu orang yang dikatakan komunis tanpa adanya bukti yang benar. Kemudian implikator percakapan dari penyimpangan maksimum cara dari video legalisasi prostitusi di Indonesia. Tuturan tiap kali gue bilang legalisasi prostitusi, terus orang-orang kayak si anjing ngomong apa barusan. Dikarenakan penyampaian informasi Panji tidaklah jelas ataupun samar, karena Panji tidak melanjutkan tuturannya, malah Panji membicarakan hal yang lain. Karena dalam video tersebut Panji membicarakan pembubaran lokalisasi. Makna implikatornya adalah menyindir orang-orang yang berpikir buruk tentang Panji ketika ia membicarakan tentang prostitusi. Kesimpulannya yaitu Panji sengaja melanggar prinsip kerjasama yang terdiri dari kuantitas, kualitas, relevansi, dan cara. Tuturan Panji dalam penyimpangan prinsip kerjasama mempunyai makna implikator yang bertujuan untuk menyindir, mengkritik, memberi harapan, menyuruh, bahkan memunculkan lelucon untuk menghibur para penonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Nurratu Zahro dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas PGRI Wiranegara Pasuruan. Di sini saya akan mempresentasikan artikel saya dengan judul Gaya Bahasa Asonansi pada Tuturan Presenter Talkshow Venirus dan Presenter Talkshow Tukul Arwana. Pertama, yaitu gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan cara menggunakan bahasa dalam konteks tertentu oleh orang tertentu untuk tujuan tertentu. Menurut Rich dan Short 1981. Secara umum, gaya bahasa memiliki ruang lingkup yang luas, baik lisan maupun tulisan, sehingga gaya bahasa dapat diartikan sebagai pengaturan kata-kata dan kalimat-kalimat oleh penulis maupun pembicara untuk mengekspresikan ide, gagasan, maupun pengalamannya untuk mempengaruhi serta meyakinkan pembaca maupun pendengarnya. Yang kedua yaitu gaya bahasa asonansi. Gaya bahasa asonansi adalah gaya bahasa yang sama seperti gaya bahasa aliterasi, yaitu berupa perulangan pada kata atau huruf. Akan tetapi, gaya bahasa asonansi berwujud vokal yang sama untuk memperoleh efek penekanan atau sekedar keindahan. Misalnya, ini muka penuh luka siapa punya. Dari kalimat tersebut dapat dikategorikan sebagai gaya bahasa asonansi sebab kata muka, luka, siapa punya, jika digabung menjadi kalimat, itu memiliki kata perulangan pada huruf atau kesamaan pada huruf, yaitu berakhiran huruf A. Gitu. Yang selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Pada penelitian ini, peneliti membahas tentang gaya bahasa tuturan yang digunakan oleh presenter talkshow Venirus dalam memandu acara di Rumpino Secret dan presenter talkshow Tukul Arwana dalam memandu acara ini berempat mata. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan gaya bahasa asonansi antara tuturan presenter talkshow Venirus dan presenter talkshow Tukul Arwana. Kemudian metode. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif yang hasil laporannya informasinya berupa deskripsi. Buckton dan Bigland menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang dialami. Gitu. Selanjutnya yaitu hasil. Dari hasil analisis peneliti dapat dirumuskan dalam beberapa simpulan sebagai berikut. Yang pertama, gaya bahasa asonansi pada tuturan Venirus pada acara Rumpino Secret di Trans TV ditemukan sejumlah 15 data. Yang kedua, gaya bahasa asonansi pada tuturan Tukul Arwana pada acara ini berempat mata di Trans 7 ditemukan sebanyak 6 data. Dari data-data tersebut, peneliti mengambil kesimpulan, yaitu secara analisis wujud gaya bahasa asonansi pada tuturan presenter talkshow Venirus dan presenter talkshow Tukul Arwana memiliki perbedaan dalam penggunaan gaya bahasa asonansi. Bisa diketahui dengan jelas pada data tadi, yaitu dengan 21 data, presenter talkshow Venirus lebih banyak atau lebih dominan menggunakan gaya bahasa asonansi daripada dalam bertutur daripada presenter talkshow Tukul Arwana saat memandu acara talkshow di televisi. Namun kedua presenter tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memberikan penekanan atau hanya sebuah keindahan pada kalimat. Sekian presentasi saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jabar Cacihan dari Prodi BBSI 2016A. Saya mau mempresentasikan tentang campur kode pada wacana stand up komedi Indonesia Season 4 Dodit Mulyanto. Latar belakang masalah. Humor termasuk dalam salah satu proses komunikasi yang menyimpan banyak makna yang ditujukan untuk memunculkan kelucuan atau gelak tawa. Makna yang terkandung dalam humor ditampilkan dengan menggunakan tuturan atau wacana humor yang digunakan dalam berhumor oleh seorang komika bisa berupa permainan kata yang unik yang menimbulkan terjadinya campur kode dalam wacana humor. Jadi, keunikan bahasa yang disampaikan oleh komika
itu memiliki karakteristik atau medok dengan bahasa Kejawa Timuran. Untuk bahasa Kejawa Timur itu mengakibatkan terjadinya fenomena campur kode. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana bentuk campur kode dalam wacana stand up komedi Indonesia season 4 Dodit Mulyanto. Yang kedua, bagaimana fungsi campur kode dalam wacana stand up komedi Indonesia season 4 Dodit Mulyanto. Yang ketiga, bagaimana implikasi campur kode terhadap pendidikan. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, mendeskripsikan untuk campur kode dalam wacana stand up komedi Indonesia season 4 Dodit Mulyanto. Yang kedua, mendeskripsikan fungsi campur kode dalam wacana stand up komedi Indonesia season 4 Dodit Mulyanto. Yang ketiga, mendeskripsikan implikasi campur kode terhadap pendidikan. Selanjutnya, kajian teori. Pengertian wacana dapat ditinjau dalam sudut sebuah komposisi atau karangan yang utuh. Menurut Nababan, campur kode adalah suatu keadaan berbahasa lain bila mana orang bercampur kedua atau lebih bahasa atau ragam bahasa dalam suatu tindakan bahasa atau speak out atau discourse tanpa ada sesuatu dalam situasi berbahasa itu. Jadi, campur kode itu lebih dari dua bahasa. Contohnya Indonesia ke bahasa asing, Indonesia ke bahasa Jawa atau bahasa daerah, seperti itu. Selanjutnya, manusia hidup untuk mencari kegembiraan dalam hiburan, salah satunya melalui humor. Humor identik dengan sesuatu yang lucu. Selanjutnya, metode penelitian. Saya menggunakan kualitatif dengan metode yang disebut deskriptif, karena jenis data dalam penelitian ini diambil dari sumber data berupa tuturan humor yang disampaikan oleh Dodit. Sumber data dalam penelitian ini berupa 5 wacana humor yang disampaikan oleh Dodit. Di dalam kegiatan pengumpulan data dipergunakan teknik simak dan teknik catat, yaitu dengan cara menyimak tuturan Dodit, mengandung campur kode, dan mencatat uraian dalam klasifikasi yang telah ditentukan. Untuk teknik analisis data, selama penelitian sedang melakukan penelitian dilakukan dengan cara memperseptif, fokus, dan menetapkan tipe studi, mengembangkan secara terus-menerus pertanyaan analitis, merencanakan sesi pengumpulan data secara jelas, menjaga konsistensi atau ide, tema, fokus penelitian, membuat catatan mengenai hasil pengamatan penelaahan, mempelajari referensi yang relevan secara lapangan, serta menggunakan alat-alat. Untuk selanjutnya, hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wacana humor Dodit terdapat bentuk dan fungsi campur kode dengan menggunakan kajian analisis wacana. Bentuk campur kode dalam wacana humor Dodit berupa 7 campur kode, berupa 7 campur kode kata, 3 campur kode frasa, 1 campur kode klausa, dan 8 campur kode keluar. Sedangkan fungsi campur kode dalam wacana humor Dodit Mulyanto berupa 2 lebih argumentatif, 1 lebih persuasif, 3 lebih komunikatif, 3 lebih singkat dan mudah diucapkan, dan 6 lebih prestis atau bergengsi. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maya Pupita, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Pedagogi dan Psikologi, Universitas PGRI Wiranegara Pasuruan. Nah, di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai judul saya, yaitu penelitian mengenai pemetaan komunikasi interpersonal pada Deddy Corbuzier. Nah, untuk yang pertama yaitu pendahuluan, ada podcast, komunikasi interpersonal, teori dan alasan. Podcast itu sendiri adalah materi audio video yang tersedia di internet. Salah satu wadah untuk kita berkomunikasi. Nah, salah satunya adalah komunikasi interpersonal. Komunikasi ini adalah komunikasi antar individu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk teori yang saya gunakan adalah hubungan
korelasi das circumflex milik Timothy Leary. Nah, untuk alasan sendiri, kenapa saya memilih judul ini karena unik, jarang sekali diteliti, dan untuk mengetahui bagaimana sih Deddy Corbuzier berkomunikasi dengan orang lain dalam membawakan acara podcast itu sendiri. Tujuan dari penelitian yang saya teliti adalah untuk mendeskripsikan wujud pemetaan komunikasi interpersonal Deddy Corbuzier pada podcast. Korelasi das adalah teori yang saya gunakan dari circumflex Leary, komunikasi interpersonal. Das sendiri mewakili yaitu dominan, affection, submission, dan hostility. Dominan adalah mendominasi, affection adalah kasih sayang, submission adalah rendah hati, dan hostility adalah permusuhan. Itu nanti akan dijabarkan menggunakan sebuah kurva. Ini adalah metode penelitian yang sudah saya lakukan. Yang pertama, pendekatan, saya menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian deskriptif. Data yang saya gunakan adalah kutipan-kutipan tuturan Deddy Corbuzier. Untuk pengumpulan datanya saya menggunakan teknik simak dan catat. Untuk analisisnya sendiri saya mengidentifikasi, mengklasifikasi data, pengkodaan data, dan yang terakhir adalah menganalisis data itu tadi. Ini adalah kurva temuan hasil analisis yang sudah saya peroleh. Ini adalah data yang dapat saya rumuskan sebagai berikut. Untuk temuan 1 ada 23 data. Data temuan 2 ada 4 data. Temuan 3 ada 3 data. Temuan 4 ada 2 data. Temuan 5 ada 1 data. Temuan 6 1 data. Temuan 7 1 data. Temuan 8 1 data. Temuan 9 1 data. Dan yang terakhir temuan ke-10 juga 1 data. Di sini Deddy menempatkan dirinya pada posisi netral, yakni tepat di pusat kurva. Ada kecenderungan Deddy dalam berkomunikasi, yaitu agak bersahabat dan sangat rendah hati, menunjukkan rasa sopan santun terhadap narasumber. Namun sesekali dia atau si Deddy mendominasi seperti bertanya. Nah, bisa dilihat pada poin-poin yang sudah saya beri tanda dan sudah saya lingkari. Untuk yang terakhir adalah kesimpulan hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa temuan 1 mendominasi pemetaan komunikasi interpersonal. Temuan 1 menempati posisi netral. Posisi netral terletak pada persis di pusat antara garis dominan dan submission, yaitu dominasi dan rendah hati, dan antara garis hostility, permusuhan, dan affection atau kasih sayang persahabatan. Ini menandakan bahwa cara Deddy berkomunikasi bisa saja dikatakan berhasil karena dia dapat menyesuaikan komunikasi dengan komunikan selama arus percakapan, dan komunikasi menjadi lancar. Narasumber merasa aman dan nyaman berkomunikasi dengan Deddy Corbuzier. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata atau perbuatan, saya meminta maaf dengan sebesar-besarnya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robiatus Sunia. Artikel saya berjudul Fungsi Campur Kode Tuturan Sujiwotejo dalam Indonesia Lawyer Cup di TV One. Pendahuluan latar belakang. Di sini saya menggunakan teori Hair dan Agustina 1995 yang mengatakan bahwa campur kode itu dapat berupa percampuran serpihan, kata, frasa, dan klausa. Suatu bahasa di dalam bahasa yang lain digunakan. Tuturan. Tuturan adalah hasil komunikasi yang berupa ucapan atau ujaran. Hair dan Agustina 2004. Kemudian Indonesian Lawyer Club adalah salah satu acara dialog interaktif yang menampilkan dialog-dialog mengenai masalah hukum, kriminalitas yang ditayangkan di TV One yang berdurasi selama 210 menit dan dipandu oleh Karni Ilyas selaku pembawa acara. Fokus penelitian saya yaitu campur kode tuturan Sujiwotejo dalam Indonesia Lawyer Club di TV One.
Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan fungsi tuturan Sujiwotejo dalam Indonesia Lawyer Club di TV One. Metode yang saya gunakan yaitu sumber data ini diperoleh dengan mengunduh tayangan Indonesia Lawyer Club di TV One melalui YouTube. Data penelitian ini yaitu berupa tuturan Sujiwotejo yang mengandung campur kode dalam Indonesia Lawyer Club di TV One. Jenis penelitian yang saya gunakan yaitu deskriptif kualitatif. Tahapan penelitian ini mentranskrip, kemudian mengidentifikasi, yang ketiga menganalisis, dan yang terakhir mendeskripsikan. Pembahasan fungsi tuturan Sujiwotejo dalam Indonesia Lawyer Club ini fungsi yang pertama yaitu untuk bergaya atau bergengsi. Tapi jangan dipotong-potong lah please ya, mau dengerin dulu, aku mau jujur aja. Berdasarkan kutipan di atas, terlihat adanya peristiwa campur kode berupa kata dengan menyisipkan kata bahasa Inggris ke dalam tuturan bahasa Indonesia, yakni pada kata please yang bermakna tolong atau suatu permohonan yang terdapat pada kalimat tersebut. Fungsi penutur dalam melakukan campur kode adalah untuk sekedar bergaya atau bergengsi dan menegaskan tuturan yang disampaikan kepada para peserta diskusi di Indonesia Lawyer Club di TV One. Kemudian data yang kedua yaitu apalagi kalau pakai high heel, Pak. High heel itu menyiksa. Berdasarkan kalimat di atas, terjadi peristiwa campur kode yang berupa kata dengan menyisipkan kata bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia, di mana kata high heel yang memiliki arti sepatu hak tinggi. Fungsi tuturan yang dilakukan oleh Sujiwotejo adalah untuk sekedar bergaya atau bergengsi dan menegaskan tuturannya yang disampaikan pada peserta diskusi. Kemudian fungsi tuturan Sujiwotejo ini yang kedua yaitu untuk memperhalus tuturan. Data yang pertama yaitu bapak saya dulu tertinggi di kecamatan karena bapakku camat. Tapi saya ngaji Al-Baqarah dipecut di punggung terus Pak tiap ayat. Nah, berdasarkan kalimat di atas yaitu terjadi peristiwa campur kode berupa kata dengan menyisipkan kata bahasa Jawa ke dalam bahasa Indonesia yang terdapat pada kata dipecut yang mengandung arti dicambuk dalam kalimat tersebut. Fungsi campur kode yang dilakukan oleh Sujiwotejo adalah untuk memperhalus tuturannya dan untuk mengakrabkan suasana agar informasi yang disampaikan lebih mudah diserap, juga untuk menjalin kedekatan emosional antar peserta diskusi. Kemudian data yang kedua yaitu ular kalau mau makan monggo, tikus monggo, wereng monggo tapi kami bagiin. Kutipan tersebut terjadi peristiwa campur kode berupa kata dengan menyisipkan kata bahasa Jawa ke dalam bahasa Indonesia, yaitu kata monggo yang mengandung arti silakan dan kata wereng yang mengandung arti hama. Kesimpulannya, hasil penelitian ini menemukan fungsi dua. Yang pertama, fungsi untuk bergaya atau bergengsi, dan yang kedua untuk memperhalus tuturannya agar tidak terlihat kasar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Fairus Mayasari dari PPSI 2016A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang judul artikel saya yang berjudul Tindak Tutur dalam Acara Mata Najwa Melawan Corona, Part 1-7 5 Maret 2020 di Trans 7 Kajian Pragmatik. Latar belakangnya yang pertama yaitu Najwa Shihab adalah salah satu pemandu acara yang lugas, pintar, tegas, dan memiliki karisma yang kuat, sehingga banyak yang terkesan dan tertarik saat melihatnya. Mata Najwa adalah program gelar wicara yang dipandu oleh jurnalis senior Mata Najwa. Di acara Talkshow Mata Najwa sangat konsisten saat menghadirkan topik-topik menarik, dan yang menariknya lagi, dalam acara tersebut mendatangkan sejumlah tamu yang istimewa. Mata Najwa adalah talkshow yang bergerak dalam bidang politik dan hukum. Untuk itu, peneliti tertarik untuk meneliti tentang tindak tutur dalam acara Mata Najwa tersebut. Manfaatnya untuk mengetahui bentuk tindak tutur ilokusi dalam acara Mata Najwa Melawan Corona, Part 1-7 5 Maret 2020 di Trans 7 Kajian Pragmatik. Metode yang digunakan adalah metode pendekatan deskriptif kualitatif karena berdasarkan fakta.
Subjek dan objek. Subjeknya yaitu tuturan Najwa Shihab dan para narasumber di acara Mata Najwa Melawan Corona 41-7 5 Maret 2020 di Trans 7. Objeknya yaitu tindak tutur ilokusi dalam kajian pragmatik. Instrumen penelitian kualitatif ini yaitu adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu, peneliti sebagai instrumen juga harus divalidasi seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian. Pengumpulan data menggunakan dokumen karena bersumber pada tindak tutur asertif, direktif, komisif, dan acknowledgement dalam acara Mata Najwa Melawan Corona 41-7 5 Maret 2020 di Trans 7. Adapun prosedur yang ditempuh yaitu yang pertama mendengarkan, mencatat, menandai, dan memasukkan apa yang telah ditandai dalam tabel temuan analisis data, memberi kode. Analisis data adalah rangkaian kegiatan penilaian, pengelompokan, sistemasi, penafsiran, dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis, dan ilmiah menurut MAMIK 2015. Analisis data dilakukan sebagai berikut: mengidentifikasi data, mengklasifikasikan data sebagai masalah penelitian, mengevaluasi, dan memberikan perbaikan. Sebagai contoh, tindak tutur direktif requestivus meminta. Eksplikatornya NS. Ya, itu yang terjadi kemarin. Kami mengirimkan tim liputan untuk melihat bagaimana kondisi di bandara. Saya minta tanggapan Mas Agus. Ini baru kemarin 3 Maret setelah diumumkan oleh Presiden 2 hari yang lalu. Tuturan di atas adalah tuturan direktif requestivus meminta yang ditandai dengan kalimat saya minta tanggapan Mas Agus. Nah, pada saat penayangan video tersebut, NS meminta agar AP menanggapi bagaimana pendapatnya tentang tayangan video tersebut. Tuturan tersebut termasuk tuturan direktif requestivus dengan modus meminta. Tindak tutur direktif questions bertanya. Eksplikator NS, apa misalnya Mbak yang dampaknya sangat terasa ke teman-teman yang sekarang berada di lingkungan pasien 01 dan 02. Nah, tuturan tersebut adalah tindak tutur direktif questions bertanya yang ditandai dengan kalimat apa misalnya Mbak yang dampaknya sangat terasa ke teman-teman yang sekarang berada di lingkungan pasien 01 dan 02. NS bertanya kepada AH apa dampaknya sangat terasa ke teman-teman yang sekarang berada di lingkungan pasien 01 dan 02. Tuturan tersebut termasuk tindak tutur direktif questions dengan modus bertanya. Kesimpulannya, peneliti mendapatkan wujud dari tindak tutur konstatif ada 37 data, tindak tutur direktif ada 49 data, tindak tutur komisif ada 0 data, dan yang terakhir adalah acknowledgement ada 16 data dengan keseluruhan menjadi 120 data. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kunzita Lazuardi dari PPSI 2016B. Di sini saya akan menjelaskan terkait alih kode dan campur kode pada ujaran Pramuniaga Pasar Modern di Kabupaten Pasuruan. Bahasa memegang peranan penting dalam proses komunikasi antar individu dalam kegiatan sehari-hari. Alih kode merupakan suatu gejala peralihan pemakaian bahasa karena berubahnya situasi. Campur kode dapat berupa pencampuran serpihan kata, frasa, dan klausa suatu bahasa di dalam bahasa lain yang digunakan. Pramuniaga merupakan karyawan yang melayani konsumen di supermarket atau swalayan. Fokus dari penelitian ini yaitu alih kode dan campur kode pada ujaran Pramuniaga Pasar Modern di Kabupaten Pasuruan. Tujuannya untuk mendeskripsikan wujud dan mengetahui penyebab terjadinya alih kode dan campur kode pada ujaran Pramuniaga Pasar Modern di Kabupaten Pasuruan. Sumber data dari penelitian ini berupa rekaman audio dari ujaran Pramuniaga Pasar Modern. Data dari penelitian ini berupa ujaran Pramuniaga Pasar Modern di Kabupaten Pasuruan. Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif deskriptif. Tahapan penelitian yaitu mentranskrip data, mengklasifikasi data, mendeskripsikan data, dan menginterpretasikan data. Pembahasan. Data 1 menunjukkan peralihan kode bahasa Indonesia ke bahasa Jawa. Hal ini dilakukan karena mitra tutur sering menggunakan bahasa Jawa dan menganggap penutur mampu berkomunikasi dengan bahasa Jawa sehingga penutur beralih kode bahasa Jawa untuk menyesuaikan bahasa mitra tutur. Data 2. Data 2 menunjukkan peralihan kode bahasa Jawa ke bahasa Indonesia. Hal ini
dilakukan karena hadirnya penutur ketiga. Pramuniaga tersebut beralih kode bahasa Indonesia ke bahasa Indonesia untuk berbicara dengan konsumen. Data 3 yaitu menunjukkan alih kode dari bahasa Indonesia ke bahasa Madura. Hal ini dikarenakan pramuniaga yang awalnya berbicara bahasa Indonesia kemudian beralih bahasa Madura untuk berkomunikasi dengan pramuniaga kedua. Penyebab alih kode dikarenakan adanya orang ketiga sebagai mitra tutur. Data 4. Data ini menunjukkan peralihan kode bahasa Jawa ke bahasa Indonesia. Hal ini dilakukan karena masuknya mitra tutur kedua dalam percakapan antar penutur dan mitra tutur pertama. Selanjutnya adalah wujud campur kode. Data 1 menunjukkan kegiatan campur kode berupa penyisipan kata rindu pada kalimat jane aku rindu mbak eling mancal nang trawas. Pada kalimat tersebut terdapat penyisipan unsur kata berbahasa Indonesia ke dalam tuturan bahasa Jawa. Penyebabnya yaitu penutur tidak menemukan perpadanan kata rindu dalam bahasa Jawa untuk menggambarkan keadaan ingin bertemu seseorang. Data 2 menunjukkan campur kode berupa penyisipan unsur berupa frasa bahasa Indonesia ke tuturan bahasa Jawa, yaitu pengantin baru. Pada kalimat ini berupa disambangi pengantin baru rek. Penyebabnya campur kode ini karena adanya fungsi dan tujuan yang tertentu yaitu mengajak bercanda konsumen karena masih kerabat dekatnya. Data 3 menunjukkan campur kode berupa penyisipan unsur berupa kata berbahasa Inggris ke tuturan bahasa Indonesia yaitu trouble. Pada kalimat oh maaf mbak sedang trouble ternyata. Memang kalau transaksi malam jarang bisa. Penyebab campur kode ini karena penutur memilih padanan bahasa lebih populer untuk menggambarkan kondisi jaringan yang bermasalah. Kesimpulan dari penelitian ini, dalam wujud alih kode terdapat empat alih kode. Alih kode bahasa Indonesia ke bahasa Jawa, alih kode bahasa Jawa ke bahasa Indonesia, alih kode bahasa Indonesia ke bahasa Madura, alih kode bahasa Jawa ke bahasa Madura. Penyebabnya yaitu pertama, lawan tutur atau mitra tutur, kedua, hadirnya penutur ketiga. Sedangkan kesimpulan wujud campur kode terdapat 3, yaitu campur kode ke dalam berupa penyisipan kata berbahasa Indonesia ke dalam tuturan bahasa Jawa, campur kode berupa penyisipan frasa berbahasa Indonesia ke dalam tuturan bahasa Jawa, ketiga campur kode keluar berupa penyisipan kata berbahasa Inggris ke dalam tuturan bahasa Indonesia. Penyebab campur kode yaitu penggunaan istilah yang lebih populer, mitra bicara dan fungsi dan tujuan tertentu. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitriah dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas PGRI Wiranegara Pasuruan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai rancangan penelitian saya yang berjudul Bentuk Branding Reputation dalam Pidato Kenegaraan RI Presiden Joko Widodo. Kenapa saya memilih judul tersebut? Karena pembentukan reputasi seorang figur politik itu pastilah memerlukan bahasa sebagai alat ekspresi yang diwujudkan melalui pidato politik atau pidato kenegaraannya. Nah, dalam penyampaian pidato tersebut pasti terdapat pesan-pesan yang memiliki makna tersirat sebagai bentuk reputasinya. Karena itu, saya tertarik untuk meneliti bentuk branding reputasi dari seorang figur politik, yakni Presiden RI Joko Widodo. Nah, tujuan dari penelitian saya ini yaitu untuk mendeskripsikan bentuk branding reputasi pada pidato kenegaraan RI Presiden Joko Widodo. Sedangkan teori untuk menganalisis bagaimana bentuk branding reputation-nya, saya memakai teori Ferdinand de Saussure yang terdiri dari penanda dan petanda. Lalu dari penanda dan petanda tersebut akan diklasifikasikan menggunakan teori reputasi dari von Brun yang terdiri dari empat faktor pembentukan reputasi
yang baik, yaitu yang pertama kredibilitas, terpercaya, keterandalan, dan tanggung jawab sosial. Selanjutnya, metode penelitian dari penelitian saya ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitiannya penelitian deskriptif. Sedangkan untuk data dan sumber data dari penelitian saya mengambil sumber data berupa pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo pada pidato perdananya saat dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia di sidang tahunan MPR dan di sidang bersama DPD DPR RI yang saya ambil melalui YouTube. Sedangkan wujud data dari penelitian saya ini yaitu kutipan-kutipan dari pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo yang mengandung pesan-pesan yang memiliki makna tersirat sebagai bentuk reputasinya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian saya menggunakan teknik simak dan catat, yang berarti bahwa peneliti dalam mengumpulkan data penelitian, peneliti mengamati dan mencermati data tersebut yang berupa transkrip pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo, kemudian mencatat data yang tergolong dalam bentuk branding reputation dari Presiden Joko Widodo tersebut. Dalam menganalisis data penelitian, terdapat 3 tahap, yakni mengidentifikasi data, mengklasifikasi data, dan menginterpretasi data. Pada tahap mengidentifikasi data, saya akan mengamati pidato kenegaraan Jokowi tersebut, kemudian mencatat kutipan-kutipan yang mengandung bentuk branding reputationnya. Yang kemudian saya klasifikasikan berdasarkan teori dari von Braun. Kemudian pada tahap menginterpretasi data, saya akan menggabungkan teori dan pendapat saya terhadap data yang sudah saya klasifikasikan tadi, sehingga membentuk bagaimana bentuk dari branding reputation Presiden Joko Widodo. Nah, itu tadi pemaparan rancangan penelitian saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusniar Oktaviana dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Pedagogi dan Psikologi Universitas PGRI Wiranegara. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang penelitian artikel saya yang berjudul Tanda Konotatif pada Kemasan Makanan Benteng. Yang pertama, kita mulai. Semiotika berasal dari bahasa Yunani, yaitu semion yang berarti tanda atau sim yang berarti penafsir tanda. Menurut KBBI, semiotika adalah ilmu atau teori yang mempelajari tentang lambang atau tanda. Nah, di sini kita mengambil saja contoh lampu rambu lalu lintas. Di situ kan terdapat 3 warna lampu, warna merah, kuning, dan hijau. Warna merah yaitu kendaraan harus berhenti, warna kuning kendaraan harus bersiap-siap, dan warna hijau kendaraan harus segera berjalan. Nah, disitulah yang disebutkan semiotika, ilmu yang mempelajari tentang tanda. Menurut Roland Barthes, semiotika atau dalam istilah bahasa semiologi pada dasarnya hendak mempelajari bagaimana kemanusiaan memaknai hal-hal. Memaknai dalam hal ini tidak dapat dicampur adukan dengan mengomunikasikan. Memaknai berarti bahwa objek-objek tidak hanya membawa informasi, tetapi dalam hal mana objek tersebut akan berkomunikasi dan mengintuisi sistem terstruktur dari tanda. Masuk dalam bahasan yang pertama, penelitian terdahulu. Pada penelitian terdahulu masih belum ada yang menggunakan objek penelitian gambar kemasan makanan. Namun yang menggunakan teori Roland Barthes sudah banyak. Di antaranya yang pertama adalah analisis semiotik Roland Barthes, novel hujan karya Tiriliye, dan rencana pelaksanaan pembelajarannya di kelas 11 SMA yang dilakukan oleh Agustina pada tahun 2016.
Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya yaitu sama-sama menggunakan teori Roland Barthes. Namun pada perbedaannya terdapat pada subjek dan objeknya. Penelitian ini subjeknya yaitu terfokus pada kode narasi Roland Barthes dan objeknya yaitu novel hujan karya Terelie. Yang kedua ada analisis semiotik dalam puisi Hatiku Selembar Daun karya Sapardi Djoko Darmono. Penelitian ini dilakukan oleh Firmansyah pada tahun 2018. Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya yaitu sama-sama menggunakan teori Roland Barthes dan fokus penelitian ini adalah terdapat pada peta tanda Roland Barthes. Perbedaannya terdapat pada objeknya yaitu penelitian ini menggunakan puisi Hatiku Selembar Daun karya Sapardi Djoko Darmono sebagai objeknya. Yang kedua, latar belakang dan tujuan penelitian. Yang pertama, latar belakang. Bahasa merupakan salah satu ciri pembeda utama kita umat manusia dengan makhluk lainnya di dunia. Sebagai makhluk sosial, untuk memenuhi hasratnya, manusia memerlukan alat berupa bahasa. Maka bahasa mempunyai fungsi yang sangat penting bagi manusia, terutama fungsi komunikatif. Hakikat bahasa adalah komunikasi yang merupakan kunci terpenting. Nah, berarti kita ambil saja fungsi utama dari bahasa adalah untuk komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi bahasa menurut Keras ini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama tujuan praktis, kedua tujuan artistik, ketiga tujuan filologis, dan keempat untuk menjadi kunci dalam mempelajari pengetahuan lainnya. Yang pertama untuk tujuan praktis, yaitu komunikasi antar manusia dalam pergaulan. Yang kedua untuk tujuan artistik, yakni bahasa yang diolah manusia dengan menghasilkan ungkapan yang seindah-indahnya, seperti dalam cerita, syair, gambar, lukisan, pahatan, musik, dan lain sebagainya. Yang ketiga untuk tujuan filologis, yakni manusia mempelajari tentang latar belakang sejarah, naskah-naskah kuno, adat istiadat manusia, kebudayaan, serta perkembangan bahasa. Dan yang terakhir untuk menjadi kunci dalam mempelajari pengetahuan lainnya. Nah, dari keempat fungsi bahasa ini menurut Keras yang sesuai dengan penelitian saya yaitu untuk tujuan artistik, yakni bahasa yang diolah manusia dengan menghasilkan ungkapan yang seindah-indahnya seperti dalam gambar kemasan makanan beng-beng. Untuk tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pada gambar kemasan makanan tersebut menunjukkan tandanya sehingga pembaca dapat mengetahui makna konotatif yang terdapat pada gambar kemasan makanan tersebut. Peneliti tertarik menggunakan objek tersebut karena pada dasarnya banyak pembaca yang tidak tahu bahwa setiap bungkus makanan tersebut mempunyai makna tersendiri dan dapat dijadikan sebagai ilmu pengetahuan. Maka peneliti ingin menjadikan gambar kemasan makanan sebagai objeknya. Yang ketiga, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, yaitu yang pendekatan yang dipakai dengan tujuan membuat gambaran tentang suatu keadaan secara objektif, atau dengan kata lain merupakan suatu usaha untuk mengumpulkan, menganalisis, dan juga memberikan alasan yang kuat terhadap data penelitian. Jenis sumber data penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan sekunder. Data primer yaitu diperoleh langsung dari sumber asli, tidak melalui perantara, contohnya gambar kemasan makanan ini. Terus data sekunder, data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung atau melalui perantara, seperti contoh buku atau makalah, jurnal, artikel, maupun sebagainya. Nah, ini tata cara pengumpulan data adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pembacaan secara cermat peta tanda Roland Barthes tersebut sehingga benar-benar memahami peta tanda secara komprehensif. Kedua, mencermati peta tanda Roland Barthes tersebut sehingga menemukan tanda-tanda yang terdapat pada gambar kemasan makanan beng-beng yang berpotensi menjadi simbol-simbol penyimpanan makna sebagaimana yang diharapkan pada penelitian ini. Yang ketiga, mengklasifikasikan tanda-tanda yang telah ditemukan dari peta tanda Roland Barthes berdasarkan poin-poin fokus penelitian ini.
Fokus penelitian ini adalah tanda konotatif pada kemasan makanan beng-beng. Dan yang terakhir, menetapkan simbol-simbol yang telah diklasifikasikan tersebut menjadi data primer yang akan menjadi pokok utama kajian. Yang keempat, data dan teknik analisis data. Data yang diperlukan ialah data yang berkenaan dengan semiotika Roland Barthes dalam gambar kemasan makanan beng-beng, yaitu makna konotatif atau tanda konotatif yang terdapat pada kemasan makanan beng-beng. Pada analisis data ini, peneliti menggunakan teknik analisis model Roland Barthes yang menggunakan signifikasi 2 tahap. Dalam melakukan penganalisian terhadap objek dengan harapan peneliti dapat menemukan makna dalam gambar kemasan makanan beng-beng. Di sini ada peta tanda Roland Barthes. Yang pertama ada penanda, kedua petanda, ketiga tanda denotatif, keempat penanda konotatif, kelima petanda konotatif, dan yang keenam tanda konotatif. Dari peta Barthes di atas terlihat bahwa tanda denotatif nomor 3 terdiri dari atas penanda nomor 1 dan petanda nomor 2. Berarti tanda denotatif ini dibangun atas penanda dan petanda. Akan tetapi pada saat bersamaan tanda denotatif adalah juga penanda konotatif. Jadi dalam konsep Barthes, tanda konotatif tidak sekedar memiliki makna tambahan, namun juga mengandung kedua bagian tanda denotatif yang melandasi keberadaannya. Dalam pelaksanaan analisis, peneliti melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, membuat kerangka analisis semiotik yang berisikan elemen-elemen dari gambar kemasan makanan beng-beng yang diklasifikasikan ke dalam bahasa sebagai komunikasi. Yang kedua, setelah itu baru dicari mana tanda konotatif pada gambar tersebut. Kemudian setelah membuat kerangka analisis, maka peneliti melanjutkan membuat analisis deskriptifnya dari makna konotasi. Dan yang terakhir, data yang telah dipilih kemudian dianalisa dengan landasan teori yang telah ditentukan sebelumnya. Ini adalah penerapan teori Roland Barthes terhadap gambar kemasan makanan. Nah, di situ sudah terdapat gambar kemasan makanannya beng-beng. Yang pertama ada penanda. Yang menjadi penanda dalam gambar kemasan makanan tersebut adalah gambar ilustrasi yang menampilkan bentuk makanan coklat. Petanda yang terdapat pada gambar kemasan tersebut adalah dari gambar ilustrasi tersebut terdapat teks yang bertuliskan beng-beng. Tanda denotatifnya, terdapat 4 kelezatan di dalam wafer beng-beng coklat, yakni wafer, karamel, crispy, dan coklat. Penanda konotatif, wafer beng-beng coklat yang menunjukkan bentuk dan 4 kelezatan yang terdapat pada wafer beng-beng coklat. Dan petanda konotatifnya, coklat menggambarkan ungkapan cinta dan kasih sayang. Nah, baru kalian bisa menemukan tanda konotatif. Coklat biasa digunakan pada perayaan Valentine atau hari-hari spesial seperti ulang tahun, hari jadi pernikahan, atau yang lain sebagainya. Nah, itulah pemaparan saya mengenai penelitian artikel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yahya. Saya merupakan mahasiswa jurusan Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas PGRI Wiranegara Pasuruan. Di sini saya akan memaparkan secara singkat penelitian saya. Yang berjudul Proses Cipta Humor Stand Up Comedy One-Liner Indra Primawan. Di sini mengapa saya memilih penelitian ini, dikarenakan ketika kita berbicara tentang humor, entah kelucuan atau apapun itu, pasti tidak jauh dari permainan bahasa, permainan kata, maupun permainan makna yang ada di dalamnya. Humor tersendiri memiliki beberapa jenis, salah satunya adalah stand up comedy. Stand up comedy adalah salah satu jenis humor yang paling diminati oleh kaula-kaula muda akhir-akhir ini. Stand up comedy juga memiliki jenis tersendiri, yaitu stand up comedy one-liner, di mana stand up comedy one-liner ini biasanya banyak digandrungi oleh para amatir-amatir untuk mempelajari stand up comedy lebih lanjut. Kemudian ada komika Indra Primawan. Kenapa saya memilih komika Indra Primawan? Komika tersendiri artinya adalah seorang stand up comedian. Nah, Indra Primawan ini merupakan nama dari stand up comedy yang pernah juara 3 di salah satu ajang stand up comedy Indonesia yang diadakan di Kompas TV season 5. Kemudian Indra Primawan ini memiliki sebuah
keunikan tersendiri atas materi yang disampaikannya. Keunikan tersebut tidak biasa dimiliki oleh komika-komika secara umum. Dia memainkan bahasa, dia memainkan pikiran penonton, dia memainkan makna. Peneliti, yaitu saya, ingin mengetahui bagaimana permainan bahasa yang dilakukan oleh Indra Primawan sebagai komika untuk mencapai kelucuan di dalam komedinya tersebut. Nah, metode yang saya gunakan adalah metode kualitatif deskriptif untuk penelitian ini, dengan fokus kajian yaitu permainan bahasa dalam materi stand-up komedi yang disampaikan oleh Indra Primawan tadi. Sumber data merupakan video yang didapatkan di platform YouTube dan satu video dari website Komika Edi. Untuk dari website Komika Edi ini merupakan video show perdananya yang saya beli di website tersebut. Kemudian datanya yaitu berupa potongan materi, potongan-potongan komedi dari materi stand-up komedi Indra Primawan tersebut. Proses pengumpulan data yaitu dengan menonton video yang pertama, kemudian mencatat hal-hal yang perlu dicatat seperti data ini perlu masuk dalam analisis atau tidak, kemudian mendeskripsikan hasil temuan. Kemudian di sini ada teknik analisis data. Yang pertama adalah penyeleksian data. Setelah data dikumpul tadi, maka akan ada seleksian ini. Apakah ini masih layak untuk dianalisis atau tidak? Kemudian pengklasifikasian, pengkelasan, kemudian pengodaan data, penginterpretasian data, dan penarikan kesimpulan. Tentu saja kepada diskusi. Di data-data tersebut yang sudah saya kumpulkan dari 4 video, itu terdapat penggunaan permainan bahasa dalam bidang fonologi yang pertama, kemudian dalam bidang morfologi yaitu pembentukan afiksasi atau pembentukan kata. Fonologi tersendiri masih masuk ke substitusi bunyi dan penyisipan bunyi, dan kemudian kepada semantik yaitu penggunaan homonimi. Sedangkan dalam pragmatik yaitu penyimpangan praanggapan. Di sini saya akan menjelaskan tentang morfologi saja supaya tidak lama-lama. Di sini data yang saya dapatkan ini adalah contoh datanya adalah kemarin gua ke Ragunan, ada beruang madu kabur gara-gara gak mau di madu. Nah, pembentukan kata di madu yang awalnya adalah madu merupakan permainan bahasa, di mana di sini ada penggunaan kata awalan atau maksud saya ada prefix yang ada di dalam kata madu, di mana madu yang di sini merupakan madu secara benda, sedangkan kalau kita masuk ke gara-gara mau di madu ditambahkan di depannya, maka itu akan menjadi diduakan. Hal tersebut membuat saya berpikir ternyata bahasa sendiri bukan hanya sebagai media komunikasi saja, tapi juga banyak fungsi-fungsi bahasa yang kita masih belum bisa telusuri secara lebih lanjut. Di sini kesimpulannya adalah ditemukan permainan bahasa yang digunakan oleh komika Indra Primawan dalam setiap penampilannya. Hal ini juga membuktikan bahwa bahasa tidak hanya sebatas sebagai komunikasi saja. Ketika kita berbicara tentang bahasa, wow, lebih banyak dong apa yang harus kita bahas tentang bahasa. Dari segi mananya dulu. Bahasa juga bisa menjadi hal-hal yang lucu, bisa menjadi hal-hal yang tabu, bisa menjadi hal-hal yang rancu. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun kesalahan pelafalan di saat saya presentasi tadi. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Maghfiratus Sholihah dari Universitas PGRI Wiranegara. Saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Tindak Tutur dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional Banggil, Kabupaten Pasuruan, Kajian Pragmatik. Pendahuluan meliputi bahasa tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Bahasa berfungsi sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan informasi. Hal ini berarti segala sesuatu yang ada dalam pikiran manusia disampaikan melalui bahasa, baik bahasa tulis maupun bahasa lisan. Inilah yang menyebabkan bahasa tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Tindak tutur ekspresif pantas digunakan dalam meneliti percakapan penjual dan pembeli di pasar tradisional Banggil yang dilatar belakangi oleh beberapa hal. Yang pertama, beragamnya penggunaan modus tuturan yang kadang-kadang tidak sesuai dengan fungsi sebenarnya.
Yang kedua, percakapan penjual dan pembeli hanya sekedar dipandang sebagai salah satu titik dari rangkaian alur proses percakapan memenuhi keinginannya. Dan yang ketiga, setiap penjual dan pembeli memiliki gaya, cara, dan teknik masing-masing pada momen tawar-menawar untuk memperoleh atau memenuhi keinginannya. Tujuannya yaitu untuk mendeskripsikan modus tindak tutur penjual di pasar tradisional Bangil. Metode yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Datanya berupa tuturan yang terjadi di pasar tradisional Bangil. Kemudian, pengumpulan data menggunakan teknik simak bebas libat cakap, kemudian teknik catat, dan teknik rekam. Kemudian, analisis data menggunakan teknik analisis heuristik. Kita akan masuk ke dalam pembahasan. Penelitian ini memiliki beberapa data yang mengandung tindak tutur. Dari proses ini, peneliti mendapatkan total 27 korpus data. Korpus data dianalisis untuk melihat modus penjual yang muncul. Dari hasil analisis peneliti menemukan tindak tutur yang berupa 14 modus deklaratif, 9 modus interrogatif, dan 4 modus imperatif. Pertama, modus tuturan penjual dalam transaksi jual-beli di pasar Bangil dengan jumlah data 14. Contohnya bisa lihat di kolom sebelah, saya akan langsung menjelaskan maksud dari contoh tersebut. Pembeli langsung menanyakan kepada penjual harga celana yang diminatinya. Tanpa basa-basi, penjual pun langsung menjawab sesuai harga pasnya. Pembeli menawar 50.000 dari harga yang disebutkan penjual. Mendengarkan hal tersebut, penjual menutup pintu tawar-menawar dengan menyebutkan hal yang paling mendasar dalam penjualannya, yakni modalnya saja tidak sampai, apalagi ongkos perjalanannya. Berdasarkan penjelasan tersebut, terlihat penjual menggunakan modus deklaratif yang terdapat pada kalimat modalnya saja tidak sampai, belum lagi ongkos perjalanannya. Kalimat tersebut merupakan kalimat majmuk bertingkat yang terdiri dari kalimat utama modalnya saja tidak sampai dan anak kalimat belum lagi ongkos perjalanannya. Kalimat utama bermakna modal barang lebih besar daripada nominal harga yang diajukan pembeli. Adapun anak kalimat merupakan penegas terhadap kalimat utama tentang harga yang diajukan oleh pembeli tidak mencapai modal dasar barang tersebut. Dengan demikian dapat dipahami bahwa penjual berupaya merasionalkan harga baju sehingga pembeli bisa memahami keadaan sebenarnya tentang modal baju dan keuntungan yang mesti diperoleh penjual. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan sebelumnya saya Mega Leica dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 2016. Saya dari mahasiswa Uniwara Pasuruan. Di sini saya akan memaparkan artikel saya yang berjudul Bentuk Implikatur Ujaran Kebencian pada Artis Lucinta Luna. Hal yang mendasari diangkatnya artikel ini adalah kita tahu bahwa manusia adalah makhluk sosial. Mereka membutuhkan interaksi dengan manusia yang lainnya. Dalam interaksi tersebut akan tercipta sebuah komunikasi. Nah, komunikasi media yang dibutuhkan adalah bahasa. Sebagai media komunikasi, bahasa berfungsi untuk mengungkapkan gagasan, ide, pikiran, perasaan, dan ekspresi. Untuk mengungkapkan itu semua, manusia butuh sarana, butuh media. Kita kenal ada media cetak, ada media elektronik, dan juga media yang sedang marak saat ini yaitu media sosial. Media sosial, kita tahu bahwasanya fungsinya adalah untuk wadah ekspresi. Nah, ekspresinya tuh bisa macam-macam, bisa senang, sedih, marah, atau bahkan benci yang mungkin nanti bakal memiliki pengaruh yang bisa menyakiti hati orang lain.
Nah, ujaran-ujaran yang bersifat menyakiti, bersifat mengandung kebencian itu disebut ujaran kebencian. Hal apa saja yang bisa menjadi objek ujaran kebencian? Yang pasti di media sosial itu banyak sekali yang kita temukan hal-hal yang bersifat kontroversi atau menuai pro dan kontra. Jadi salah satunya yang menimpa public figure yang bernama Lucinta Luna. Lucinta Luna adalah seorang penyanyi, penari yang melakukan transgender. Jadi kali ini ujaran kebencian yang terjadi pada dia ada pada kolom komentar akun Instagram miliknya. Kenapa harus Instagram? Karena Instagram adalah media sosial yang membebaskan penggunanya untuk mengunggah video, foto, dan memberikan ulasan atau komentar terhadap yang lainnya. Nah, yang kita kaji pada artikel kali ini, ujaran kebencian yang memiliki maksud di dalam kolom komentar akun Instagramnya. Dalam ilmu pragmatik, maksud yang terkandung dalam ujaran atau tuturan itu yang disebut implikatur. Jadi di dalam implikatur itu ada maksud implisit dan maksud eksplisit. Dalam artikel kali ini kita akan mengungkap implikatur atau maksud dari ujaran kebencian pada kolom komentar akun Instagram @lucintaluna milik Lucinta Luna. Kalimat jijik. Penggunaan kalimat jijik atau kata jijik ini sudah jelas menyindir kasar yang berlebihan yang mengatakan kejijikan. Baik, kita masuk pada implikatur ujaran kebencian pada artis Lucinta Luna. Pada data 1A, untuk penyebutan jakun artinya adalah bagian yang menonjol pada leher ujung kerongkongan laki-laki dewasa. Terus agak nampak, itu artinya sedikit terlihat. Nah, kalimat ini menyindir halus dan memiliki maksud lain bahwa jakun Lucinta Luna memang kelihatan atau nampak. Kalimat ini juga bermaksud mengajak warganet lain untuk sependapat dan melihat dengan fokus pada bagian jakun Lucinta Luna. Sama halnya pada data berikutnya 1B, kayak banci, menyatakan seperti banci. Kaya atau seperti selain digunakan untuk mengungkapkan maksud masih seperti banci, belum menjadi banci, juga digunakan untuk mempengaruhi warganet untuk membenci tingkah Lucinta Luna dalam gaya berfotonya yang seperti wanita tulen, padahal banci. Data berikutnya yaitu 1C menunjukkan sindiran terhadap kegagahan Lucinta Luna pada foto yang dikomentari. Warganet mengungkapkan cocok deh jadi kuli untuk menyindir tubuh Lucinta Luna yang mengaku wanita tapi gagah. Kalimat ini merekomendasikan Lucinta Luna untuk menjadi kuli karena tubuhnya yang benar-benar terlihat seperti laki-laki yang gagah. Kalimat ini juga bermaksud untuk mempengaruhi warganet untuk sependapat dengan dirinya, menyatakan bahwa Lucinta Luna gagah atau seperti laki-laki. Untuk data 2A, 2B, dan 2C memiliki maksud lain selain menyindir kasar dengan perasaan berlebihan. Data 2A memiliki maksud bahwa warganet perempuan merasa iri pada kecantikan dan dandanan Lucinta Luna yang merupakan laki-laki transgender perempuan. Untuk data 2B memiliki maksud bahwa warganet merasa jijik dengan foto dan pengakuan Lucinta Luna dalam takarir atau caption. Data terhadap tingkah Lucinta Luna yang pansos atau panjat sosial alias menaikkan kelas sosialnya melalui foto dan takarirnya. Si penulis komentar sampai menyebut kata sumpah yang berarti penekanan dan bermaksud mempengaruhi warganet untuk membenci Lucinta Luna. Berikutnya data 3A, 3B, dan 3C menunjukkan sindiran kasar dan tidak sopan. Biasanya diungkapkan dengan bahasa yang langsung bersifat menyakiti hati lawan atau objek tutur. Pada data 3A ini, si penulis komentar mengungkapkan kalimat anjing dunia terbalik dengan maksud menyamakan Lucinta Luna dengan seekor anjing, hewan yang dianggap kasar, hina, dan menakutkan. Dunia terbalik di sini bermaksud menyindir Lucinta Luna, laki-laki yang menjadi perempuan, dan pasangannya Abbas, perempuan yang menjadi laki-laki. Posisinya terbalik tidak sesuai kodrat masing-masing.
pada data 3B, tampak kalimat ratu macam tai. Ratu berarti perempuan atau pemimpin kerajaan, macam berarti seperti, dan tai berarti kotoran. Kalimat ini bermaksud mengejek secara kasar pengakuan Lucinta Luna yang mengungkapkan bahwa dirinya seperti ratu. Nah, si penulis komentar ini tidak sependapat dengan ungkapan Lucinta Luna. Dan menurutnya, Lucinta Luna malah seperti kotoran karena sangat parahnya tidak bisa menjadi ratu dikarenakan Lucinta Luna sebenarnya adalah laki-laki. Data 3A menunjukkan kalimat Matelu Rose Blackpink. Lucinta Luna mengungkapkan bahwa dirinya merasa seperti Rose, salah satu anggota girl band asal Korea yaitu Blackpink. Si penulis komentar tidak sependapat dengan itu. Kalimat 3C ini bermaksud untuk secara langsung menegur Lucinta Luna bahwa dirinya memang tidak sama dengan Rose Blackpink. Jadi ujaran-ujaran kebencian yang terdapat pada kolom komentar akun Instagram @lucintaluna menyatakan kebencian melalui sindiran halus, kasar, berlebihan, dan tidak sopan, serta memiliki makna atau maksud lain sebagai ketidaksetujuan atau ketidaksependapatan terhadap pernyataan Lucinta Luna dalam foto kiriman di akunnya. Sekian paparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.